Ini kemungkinan berita yang sangat mengejutkan karena barusan diambil alih oleh Kemenak yaitu pada 1 Maret yang lalu, yaitu makanan halal Indonesia menuju nomor 1 di dunia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini kemungkinan berita yang sangat mengejutkan karena barusan diambil alih oleh Kemenak yaitu pada 1 Maret yang lalu, yaitu Kemenak resmi mengambil alih sertifikasi halal dari MUI ke Kemenak. Dan sekarang ini ada berita yaitu makanan halal Indonesia menuju nomor 1 di dunia. Ya memang sekarang ini lagi di nomor 2 di dunia, tetapi Gus Yakut yaitu Kemenak Republik Indonesia yakin pada tahun 2024 nanti Indonesia akan menjadi nomor 1 di dunia. Di sini dalam beritanya yaitu produk makanan halal Indonesia berada di peringkat 2 dunia berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2022 yang dirilis di Nars Standar 31 Maret 2022. Indonesia itu hanya kalah dari Malaysia pada kategori makanan dan minuman. Keren kan? Nomor 2 di dunia dan akan menuju nomor 1 di dunia. Ya semoga sajalah dengan diambil alih oleh Kemenak Republik Indonesia, pengurusan label halal semakin mudah, semakin gampang, semakin cepat, dan yang penting lagi adalah biaya yang juga murah. Makanya Indonesia terus menggenjot makanan dan minuman halal tersebut dari UMKM sehingga makanan dan minuman halal Indonesia bisa menjadi yang nomor 1 di dunia. Ya semoga sajalah pencapaian ini bisa terwujud di tahun 2024 nanti. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Barusan diambil alih Kemenak, makanan halal Indonesia nomor 2 di dunia. Produk makanan halal Food Indonesia berada di peringkat 2 dunia berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2022 yang dirilis di Nars Standar 31 Maret 2022. Indonesia hanya kalah dari Malaysia pada kategori makanan dan minuman halal, sedangkan untuk kategori modest fashion serta farmasi dan kosmetik Indonesia menduduki peringkat 3 dan 9. Ini adalah kabar baik yang semakin menghidupkan semangat dan komitmen kita bersama. Salah satu tahap lagi upaya kita untuk memenangkan produk halal food kita sebagai yang nomor 1. Kita menuju nomor 1 di dunia, ungkap Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Muhammad Akhil Irham di Jakarta pada Jumat 1 April 2022. Laporan SGE tahun 2022 juga menyebutkan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat keempat dunia dalam hal pengembangan ekosistem Indonesia syariah yang kuat dan sehat. Artinya, Indonesia masih berhasil mempertahankan peringkat tahun sebelumnya. 3 peringkat di atas Indonesia adalah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Pemeringkatan ekosistem ekonomi syariah mencakup keuangan syariah, makanan dan minuman halal, modest fashion, farmasi dan kosmetik, wisata ramah muslim, media dan rekreasi. Menurut Akhil Irham, SG 2022 sudah mencatat sejumlah kemajuan signifikan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Kemajuan tersebut antara lain berupa penyesuaian regulasi jaminan produk halal dalam rangka mempercepat penyederhanaan dan memperjelas proses, mengurangi pemrosesan dan memfasilitasi sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil UMK. Pemerintah Indonesia melalui BPJPH juga dinilai telah mengambil sebagian langkah untuk memperkuat ekosistem makanan halal. Misalnya, BPJPH memiliki program sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMK yang tentunya sangat berdampak pandemi. Sebut Akhil mencontohkan, ikhtiar lain yang dilakukan BPJPH dalam meningkatkan layanan sertifikasi halal adalah transformasi digital, kodifikasi dan digitalisasi sertifikasi halal, serta pelatihan capacity building online guna mendukung target sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang terkoordinasi digital akan memudahkan akses informasi, nilai, dan volume produk halal. BPJPH juga mengembangkan sistem informasi halal, Syihalal, yang menggabungkan semua prosedur dan program halal, serta sudah terintegrasi dengan pasar halal, aplikasi, dan penyedia uang elektronik.
Saya setuju dengan proyeksi Global Islamic Economy Indicator bahwa Indonesia memiliki prospek yang sangat baik dan menjanjikan untuk investor makanan halal. Saya optimis dan yakin investor di sektor makanan halal akan terus meningkat, terutama sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal mulai berlaku di Indonesia, tuturnya. Meski demikian, Akil menggarisbawahi pentingnya kerjasama para pihak terkait. Menurutnya, pengembangan ekosistem syariah harus dilakukan secara sinergis. Kemajuan ekosistem halal adalah buah kerja bersama yang harus dimaknai sebagai pemacu upaya untuk semakin serius ke depannya. Jelasnya, kita akan terus berikhtiar melalui program 10 juta produk sertifikasi halal untuk sektor makanan dan minuman. Kita juga terus menjalin komunikasi, publikasi, sosialisasi, dan edukasi ke semua stakeholder imbuhnya. Dengan kolaborasi, Akin yakin peringkat produk halal Indonesia akan terus meningkat, bahkan bisa berada pada urutan pertama di tahun 2024. Apalagi integrasi sistem informasi produk halal antara Dirjen Bea Cukai, LNSW, Knex, dan BPJPH juga semakin baik dalam mendata aktivitas impor dan impor produk halal. Dengan begitu, ke depan volume dan nilai ekspor produk halal kita akan terdata secara tersistem, sehingga mendukung pencatatan produk halal dengan baik, jelasnya. Ini bagian dari upaya penting kita semua untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal terbesar di dunia, pungkasnya. Diketahui sebelumnya pegiat media sosial Denny Siregar turut berkomentar terkait sertifikasi halal yang kini diambil alih pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama. Denny Siregar berharap sesuai Kemenak mengambil alih sertifikasi halal, tidak ada label halal yang aneh-aneh. Semoga sudah Kemenak RI mengambil alih sertifikasi halal dari MUI Pusat, gak ada label halal yang aneh-aneh seperti dicat, kulkas, dan makanan kucing. Jangan permalukan agama Islam dengan model seperti itu, tulis Denny Siregar lewat cuitan di akun Twitter Denny Siregar 7 pada Minggu 13 Maret yang lalu. Diketahui selama ini Majelis Ulama Indonesia memegang kewenangan keluarkan sertifikasi halal. Namun baru-baru ini BPJPH Kementerian Agama menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Dengan ditetapkannya label halal baru tersebut, label halal yang telah diterbitkan Majelis Ulama Indonesia tidak akan berlaku lagi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas lewat postingan di akun Instagram Gus Yakut pada Senin 12 Maret 2022. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Di waktu-waktu yang akan datang, secara bertahap label halal yang diterbitkan oleh MUI dinyatakan tidak berlaku lagi. Sertifikasi halal sebagaimana ketentuan undang-undang diselenggarakannya oleh pemerintah, bukan lagi ormas, tulis Menak Yakut pada caption dikutip dari tribuntimur.com. Denny Siregar juga turut berkomentar terkait pernyataan Menak Yakut tersebut. Oh, Majelis Ulama ID itu sebenarnya ormas toh, baru tahu, emoji tertawa sambil menutup mulut, tulis Denny Siregar pada Minggu 1.44 sore. Diberitakan, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Surat keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.